Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Andrian dengan nomor NPM 22.318. Kelas G. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam subjek hukum internasional. Yang pertama itu ada pengertian subjek hukum dalam hukum internasional. Pengertian hukum internasional menurut Muchtar Kusuma Atmaja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara antar negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lainnya, bukan negara atau subjek bukan negara satu sama lain. Diterangkan oleh Muchtar Kusuma Atmaja, subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Kecakapan hukum internasional utama berfungsi untuk mewujudkan kepribadian hukum internasionalnya. Kecakapan hukum yang dimaksud di sini adalah yang pertama, mampu untuk menuntut hak-haknya di depan pengadilan internasional dan nasional. Yang kedua, menjadi subjek dari beberapa atau semua kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional. Yang ketiga, mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat dalam hukum internasional. Yang keempat, menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik. Selanjutnya ada macam-macam subjek hukum internasional. Yang pertama itu ada negara. Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama karena negara memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Sebagai organisasi politik yang memiliki kedaulatan penuh atas kekuasaan wilayah dan juga memiliki hak melakukan perjanjian dengan negara lain. Yang kedua, organisasi internasional. Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih, berfungsi untuk tujuan, kewenangan, asas, struktur organisasi. Yang ketiga ada International Non-Government Organization atau disingkat INGO. INGO adalah perserikatan privat internasional, yaitu perserikatan-perserikatan atau perhimpunan-perhimpunan dari badan-badan non-pemerintah, baik swasta, individu, atau badan hukum. Yang keempat ada individu. Individu adalah person dalam hukum internasional. Meskipun kecakapan hukumnya sangat kurang dibanding negara, misalnya bahwa individu tidak dapat menuntut atau menguasai wilayah, tidak dapat membuat perjanjian internasional, tidak dapat memiliki belligerent right, tetapi ia dapat melakukan kejahatan perang, perompakan, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kedaulatan asing. Yang kelima ada perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang didirikan di suatu negara, tetapi beroperasi di berbagai negara. Dalam hukum internasional klasik, perusahaan transnasional belumlah dipandang sebagai subjek hukum yang sesungguhnya. Meskipun peran perusahaan transnasional di era globalisasi tidak diragukan lagi dapat membuat perjanjian dengan negara tuan rumah, dapat mengintervensi dan atau mendikte negara di mana ia menanamkan modalnya. Yang keenam ada ICRC atau International Committee on the Red Cross. ICRC atau Palang Merah Internasional merupakan organisasi non-pemerintah yang anggotanya Palang Merah Nasional negara-negara yang berkedudukan di Swiss. Meskipun mendapat status sebagai subjek hukum internasional, tetapi dalam ruang lingkup yang sangat terbatas, ICRC hanya bergerak di bidang kemanusiaan, memberikan perlindungan terhadap korban perang baik skala domestik maupun internasional. Selanjutnya yang ketujuh ada organisasi pembebasan. Organisasi pembebasan disebut sebagai subjek hukum dikarenakan ia memiliki hak atas negaranya dijajah oleh negara lain. Sebenarnya negara yang menjajah merupakan perebutan kedaulatan terhadap negara lain jika memang benar faktanya negara tersebut menjajah negara yang berusaha memperoleh kemerdekaannya itu. Yang kedelapan, yang terakhir ada belligerent. Belligerent adalah kaum hukum pemberontak.
Pemberontakan yang dilakukan dalam suatu negara yang berupaya memisahkan atau tindakan separatisme hukum untuk mendirikan suatu negara sendiri. Disebut subjek hukum karena jika ia memiliki unsur yang sama dengan negara dan termasuk didukung oleh rakyat, disebut rakyat tersebut. Maka organisasi atau negara lain turut mengakui kedaulatan tersebut hingga kaum pemberontak dapat menjalani hubungan dan membuat perjanjian internasional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.